Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 170. Apabila dikatakan kepada mereka, oleh siapapun, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sesuatu berdasar petunjuk akal, dan tidak juga mendapat petunjuk? Mengikuti orang tua adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari manusia, khususnya ketika ia masih kecil. Saat itu, boleh jadi ia mengikuti atau meniru sebagian dari apa yang dilakukan ayah, atau ibunya, atau bahkan kakek dan neneknya. Tetapi para orang tua itu, tidak mustahil keliru dalam tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keteperdayaan oleh setan. Buktinya, ada yang dilakukan kakek dan nenek yang tidak dilakukan oleh ayah dan ibu. Saat itu, seorang anak bisa bingung. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari saat ke saat, mengutus para nabi membawa petunjuk-petunjuknya, untuk meluruskan kekeliruan serta mengantar ke jalan yang benar. Dari sini juga, setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi tidak membatalkan semua tradisi masyarakat, tetapi ada yang dibatalkannya, ada yang sekadar diluruskan kekeliruannya, di samping ada juga yang dilestarikan. Pembatalan, pelurusan, dan pelestarian itu, ketiganya termasuk dalam apa yang dinamai, apa yang diturunkan Allah. Di sisi lain, manusia mengalami perkembangan dalam pemikiran dan kondisi sosialnya, ilmu pengetahuan yang diperolehnya pun dari saat ke saat bertambah, atau harus diluruskan. Itu semua melahirkan perubahan. Perubahan ini menuntut pula perubahan tuntunan, yang sedikit atau banyak, berbeda dengan tuntunan yang pernah diberikan kepada orang tua. Tuntunan ilahi, atau nilai-nilainya yang mengandung perubahan itu, termasuk juga dalam pengertian, apa yang diturunkan Allah. Demikianlah, terlihat adanya keniscayaan perubahan, dan bahwa segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Dari sini sungguh keliru bila ada yang menjawab, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Karena, tidak satu generasi pun yang dapat luput dari kesalahan, sebagaimana tidak ada generasi yang tidak mengalami perubahan. Kekeliruan ucapan itu lebih jelas lagi, jika orang tua dan nenek moyang mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan akal sehat atau tuntunan petunjuk ilahi, yakni tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak juga mendapat petunjuk. Itulah yang dimaksud dengan penutup ayat ini. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sesuatu berdasar petunjuk akal dan tidak juga mendapat petunjuk? Ayat ini memberi isyarat bahwa, tradisi orang tua sekalipun, tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama, atau pertimbangan akal yang sehat. Jika demikian, kecaman ini tertuju kepada mereka yang mengikuti tradisi tanpa dasar, bukan terhadap mereka yang mengikutinya berdasar pertimbangan nalar, termasuk di dalamnya yang berdasar ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 104, atau berdasar petunjuk ilahi, termasuk sunnah Rasulnya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31. Mereka yang diajak untuk mengikuti tuntunan Allah dan menjawab seperti terbaca di atas, dijelaskan keadaannya melalui satu perumpamaan, pada ayat berikutnya. Ayat 171. Perumpamaan orang-orang kafir, adalah seperti penggembala yang memanggil binatang, yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu, mereka tidak berakal. Maksudnya, perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir kepada kebenaran, adalah seperti penggembala yang berteriak. Rasul, atau para juru dakwah, diibaratkan dengan penggembala, sedang para pengikut tradisi yang usang itu, seperti binatang. Mereka yang diajak itu sama dengan binatang. Keduanya mendengar suara panggilan dan teriakan, tetapi tidak memahami atau tidak dapat memanfaatkan suara panggilan itu. Ayat ini dapat juga berarti, orang-orang itu dalam ibadah dan doa mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka, seperti penggembala yang berteriak kepada binatangnya yang tidak mendengar. Di sini orang-orang kafir itu diibaratkan dengan penggembala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah diibaratkan serupa dengan binatang-binatang. Orang-orang kafir yang mempertahankan tradisi usang itu pada hakikatnya tuli, tidak memfungsikan alat pendengar mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar bimbingan. Bisu, tidak memfungsikan lidah mereka, sehingga mereka tidak dapat bertanya dan berdialog. Dan buta, tidak memfungsikan mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan akhirnya mereka tidak dapat menggunakan alat-alat itu untuk mendengar, melihat, dan berpikir, sesuai dengan petunjuk Allah, ketika menganugerahkannya, dan dengan demikian, mereka tidak dapat menggunakan akalnya, yakni tidak ada kendali yang menghalanginya melakukan keburukan, kesalahan, dan mengikuti tradisi orang tua walau mereka sesat atau keliru. Orang-orang mukmin dilarang mengikuti mereka. Ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Kesadaran iman yang bersemi di hati mereka, menjadikan ajakan Allah kepada orang-orang beriman sedikit berbeda dengan ajakannya kepada seluruh manusia.
Bagi orang-orang mukmin, tidak lagi disebut kata halal, sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan yang bersemi di dalam hati, merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Mereka di sini bahkan diperintah untuk bersyukur disertai dengan dorongan kuat, yang tercermin pada penutup ayat 172 ini, yaitu, bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah, sambil menggunakannya sesuai dengan tujuan penganugerahannya, atau menempatkannya pada tempat yang semestinya. Setelah menekankan perlunya makan makanan yang baik-baik, dijelaskannya makanan yang buruk, dalam bentuk redaksi yang mengesankan bahwa hanya yang disebut itu yang terlarang, walau pada hakikatnya tidak demikian.